wis ngerti kok ya terus ae. Karena tahu aja obatnya. Nah, gratis lagi. Tarian. Pastikan untuk selalu pakai internet Wi-Fi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnet Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat. Halo teman sehat RSI Unisma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kita dalam podcast sehat RSI Unisma. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah sekali, tanggal 1 Desember ya. Ini kita sedang memperingati Hari AIDS Sedunia. Pada podcast kali ini saya nggak sendirian, tetap bersama dengan teman kece saya, Pak Dedi Darwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dedi. Gimana Pak Dedi? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Siap ya Pak Dedi? Podcast pada pagi ini ya. Untuk teman-teman sehat RSI, sehat-sehat juga ya. Semoga demikian. Oke, insya Allah 60 menit ke depan kita akan membahas tentang seputar AIDS. Apa itu AIDS dan sebagainya. Nanti akan kita bahas bersama, dan kita akan sudah datang seorang pakar yang saya rasa teman sehat sudah mengetahui dan mengenal beliau, Dr. Didi Chandra. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Oke, sehat gitu Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kembali podcast pada hari ini tetap disponsori oleh Bisnet dan Olive, The Olive House Home and Living. Nah, begitu. Baik, tanpa mengulur-ulur waktu lagi, nanti kita banyak diskusinya mawon gitu ya, tentang AIDS dan seputarnya, sambil juga memperkenalkan Pak Dedi Darwanto ini. Selain menjadi rekan host saya di pagi ini, beliau juga penggiat HIV/AIDS juga. Beliau sebagai konsultan di klinik VCT kami di RSI Unisma. Gitu ya Pak Dedi ya? Mulai kapan ya Pak Dedi ya? Sudah kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun ya Pak Dedi ya? Alhamdulillah. Mungkin banyak pengalaman, nanti sharing-sharing sedikit ya Pak Dedi ya, tentang di VCT. Oke, mungkin monggo Dr. Disi bisa menjelaskan umum dulu mungkin Dok ya, HIV/AIDS itu apa, terus nanti ini ya di ruang diskusi EG kami juga ada yang beberapa pertanyaan dari teman-teman sehat yang nanti mungkin kita tanyakan juga. Ngoten nggih, Dr. Didi ya. Monggo Dok. Ya, saya menyapa dulu apa teman sehat RSI Unisma. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih diundang di sini. Kebetulan pas hari ini tanggal 1 Desember 2021 hari Rabu. Itu kalau kita yang berkecimpung di kesehatan akan tahu bahwa itu adalah peringatan Hari AIDS Sedunia. Ya, jadi sedunia bukan Indonesia aja, jadi seluruh dunia. Kenapa kok dipilih tanggal 1 Desember? Itu sebetulnya tidak ada histori khusus ya. Desember itu adalah hari kesepakatan dari para ahli waktu itu, awal-awal ditemukannya HIV ya. Disepakati tanggal 1 aja Desember. Kalau teman-teman penyakit lain atau pakar penyakit itu ada hari-hari tertentu, Mas. Dana Mas Dedi ya. Jadi mungkin ada hari malaria, hari diabetes yang kemarin 14 November, hari ditemukannya insulin pertama kali, itu diperingati oleh para teman-teman yang bergerak di bidang diabetes mellitus ya. Kalau HIV ini kebetulan tidak ada secara khusus, tapi disepakati waktu itu dipilih tanggal berapa sih yang enak diperingati sebagai apa hari AIDS Sedunia, makanya dipilih tanggal 1
Desember. Itu kira-kira sejarahnya. Jadi nggak usah dipertanyakan kenapa dipilih tanggal itu ya. Itu kesepakatan. Jadi sekarang temanya ini tiap tahun kita peringati, dan karena sedunia maka itu sudah dicanangkan oleh WHO. Jadi sama antara antara Indonesia dan negara lain. Ini temanya sekarang yang tahun 2021 adalah akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Artinya apa? Kita sudah tidak bicara lagi tentang apa sih HIV itu, ada obatnya apa enggak ya. Itu sudah lewat sebetulnya. Kita malah sekarang itu arahnya ke mana supaya tidak muncul lagi HIV ini ya. Kemudian yang punya penyakit sudah mengidap HIV atau AIDS itu bisa segera diperbaiki kondisinya ya. Dan bahkan nanti tahun 2030 itu sudah kesepakatan dunia bahwa itu akan dicapai 3-0 ya, 000, artinya zero infeksi baru HIV, zero kematian karena HIV dan AIDS, dan zero diskriminasi. Itu dicapai 2030. Jadi kita sudah tidak memikirkan lagi sembuh tidak sembuh, itu pasti sudah tidak jadi masalah lagi pada tahun itu ya. Nah, sekarang ini kita mulai membuka semua akses untuk pemeriksaan HIV. Jadi tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi singit-singitan gitu ya. Jadi kalau mau periksa tes HIV singit-singitan dulu ya. Berperan. Lebih banyak volunteer katanya Pak Didi sekarang. Jadi apa saja. Jadi terbuka di semua sisi layanan kesehatan itu dibuka selebar-lebarnya. Kemudian kalau bisa sebelumnya juga kita sudah mulai intervensi ke arah perilaku ya, artinya jangan sampai kita melakukan perilaku berisiko yang bisa menyebabkan tertularnya HIV. Kalaupun sudah tertular ya sudah ya, jangan terus diam saja, itu kita harus bergerak karena obatnya ada, dan sampai saat ini obatnya gratis, tis gitu. Jadi artinya sudah tidak dipungut biaya apapun untuk obatnya. Untuk pemeriksaan masih lah. Nah kalau teman-teman penderita atau pasien HIV itu punya asuransi ya silakan dipakai asuransinya. Kalau punya surat keterangan tidak mampu ya dipakai. Kalau mampu ya pakailah dananya sendiri gitu ya kalau bisa ya. Dan ini ada beberapa teman ODIF ini, sekarang namanya ODIF ya, orang dengan HIV ya, ODIF itu yang sebenarnya mampu Mas dan ada Mas Dedi ini ya, mampu, tapi karena program pemerintah ini mau mengeluarkan uang nggak boleh ini. Kita mau beli aja Dok obatnya, nggak usah, ini gratis. Justru nggak boleh Dok ya? Nggak boleh. Ini lumayan ya. Kalau mau ya kasihkan dokternya aja. Itu kira-kira Mas. Ya. Jadi HIV itu sudah tahun 81 pertama kali 81. 30 tahun yang lalu. Iya. 30 atau 40? 40 tahun. 40 tahun yang lalu. Ya, jadi mudah-mudahan tidak jadi masalah lagi di kita di luar negeri, di negara-negara maju. HIV sudah bukan jadi masalah, tinggal sekarang kita ngikuti aja ya. Kita harus juga bersiap-siap agar menjadikan HIV bukan jadi masalah lagi ya, tapi sebagai menyiapkan sarana prasarana dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas hidup penderita atau pasien-pasien yang mengidap HIV. Ya. Begitu. Gitu tadi. Jadi memang kalau memang sudah mindsetnya udah mulai terbuka demikian, berarti sarana pelayanan kesehatan juga sudah mulai bisa membuka juga. Betul. Nah, kayaknya cocok itu disampaikan, atau Pak Dedi ini yang menyampaikan tentang sarananya ya Pak Dedi ya. Sudah 10 tahun ya Pak Dedi ya mengurusi tentang VCT, sehingga di RSI Unisma ini mungkin bisa berbagi pengalaman Pak Dedi. Terima kasih Pak Dana, Dr. Didi. Dalam memperingati Hari AIDS ini memang tadi temanya adalah akhiri AIDS, cegah HIV dan akses untuk semua. Kalau sepengalaman kami itu banyak banget macam-macam, dan yang paling terlintas sekarang memang untuk apa itu HIV ini hampir semua masyarakat sudah paham. Tetapi dengan kepahaman itu masih banyak orang yang
melakukan yang berisiko. Nah ini wis ngerti kok ya terus aja. Karena tahu ada obatnya. Gratis lagi. Pernah sampai kemarin itu saya akhirnya ketawa ketika ada seorang pasien ya datang. Saya terpajan. Nah, istilah terpajan ini saya sebagai seorang kesehatan ini adalah tertusuk jarum suntik. Ya. Nah ternyata dia setelah tak konseling lama, terpajannya itu main perempuan. Karena rencananya minta obat biar tidak terkena HIV lah ini karena obatnya gratis itu tadi. Lah ini kuat berapa ini kalau obatnya dikasihkan sama orang-orang yang habis jajan minta obat, habis jajan minta obat. Itu. Nah itu menarik Mas Hedi. Jadi kita itu program itu sebenarnya sudah ada di luar Indonesia ya. Ya. Jadi ada namanya pre-exposure ya. Pre-exposure itu untuk komunitas yang akan sering terpapar dengan kemungkinan terpapar HIV itu dia minum obat ya sebelum melakukan aktivitas. Ada juga yang post exposure, artinya setelah melakukan aktivitas dia minum obat. Nah di Indonesia ini masih tarik ulur ya. Karena apa? Karena kita ini agak sulit diatur. Nanti kalau itu dibiarkan seperti itu, saya terpajan dok, minta obatnya terpajan tuh anggapan kita mesti kena jarum. Iya. Ternyata terpajan itu tadi. Sekarang ini terpajan dan itu hanya untuk kesehatan. Sama dengan vaksin 3 vaksin COVID itu hanya untuk kesehatan. Ini begitu ya. Nah itu Pak benar. Jadi saya akhirnya ketawa sendiri. Mas, kalau itu bukan terpajan itu Mas, itu memang perilaku berisiko disengaja itu Mas. Akhirnya waktu itu kalau di kita kan sementara ini kondom ya, kondom itu memang kita beri ada gratis itu kita kasihkan. Kalau obat-obat memang sementara masih untuk petugas kesehatan yang tidak sengaja tertusuk. Nah terus di tahun ini Mbak Dana, Dr. Didi ini dalam tanda kutip tahun gembiranya ODIF. Nah ini karena apa? Ada COVID sebagai pembandingnya. Alhamdulillah saya itu masih punya penyakit ini Mas, saya nggak kena COVID itu. Tetangga saya kena COVID seminggu meninggal. Nah, ini mindset baru ini ya. Mindset baru ini. Saya sudah pengobatan 10 tahun lebih aman-aman saja. Nah ini itu. Dan rata-rata penderita ODIF ya HIV ini sepengamatan saya nih, ini jarang yang terkena COVID. Ya betul. Ini. Bisa gitu dok? Saya juga tidak tahu, ini dari beberapa penelitian dan di publish jurnal-jurnal itu menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan HIV itu tidak banyak juga yang terkena COVID. Artinya resikonya sama dengan orang-orang lain yang tidak HIV ya. Bahkan lebih cenderung jarang ya. Kita di Saiful Anwar dan di Malang yang lain ya itu kalau kami tanyakan teman-teman yang merawat itu hampir tidak pernah ada yang HIV positif yang COVID. Walaupun ada 1 di antara 1000, jadi sangat sedikit kasusnya ya. Ini sampai sekarang belum bisa diterangkan kenapa begitu ya. Mungkin COVID itu takut sama HIV. COVID-nya takut tertular HIV kan? Saya kira begitu ya. Virusnya kalah kedul sama virus COVID, kalah kedul sama virus. Tapi memang sempat ini ya dok, ada beberapa pertanyaan ini. Loh, gimana ya ini untuk penderita HIV ini ya pada saat era pandemi begini gimana? Saya takut mau kontrol kata itu, mau ngambil obat takut ke rumah sakit, aku nanti kok ketularan lah. Itu tuh gimana dok sebenarnya? Jadi saya sering juga mendapat pertanyaan itu dari pasien-pasien. Saya bilang rumah sakit itu nggak usah takut, itu karena pasien itu jelas ya. Kalau datang ke sini mesti sakit ya. Dan itu kita jangan mendekati, jangan mengenal jelas. Yang justru yang bahaya itu di pasar. Di pasar itu orang sakit nggak kelihatan. Padahal itu beli ibu-ibu apalagi ya. Ada diskon itu, waduh, gerombol ya, kayak bisa dia cekai ya. Itu justru yang bahaya saya bilang gitu. Jangan ke rumah sakit itu jelas duduknya berjarak. Dipanggil satu-satu, naik lift dicegah maksimal 3 atau 4 orang ya, itu jelas insya Allah lah upaya untuk tertular itu menjadi lebih sedikit ya. Banding kan kalau di luar memang demikian. Jadi beberapa pasien di kami itu
3 bulan, 4 bulan itu tidak pernah datang, waduh. Nanti datang ke sini gulanya 400. Akhirnya. Iya. Tapi insya Allah kalau yang HIV itu enggak lah. Mereka masih rutin kontrol karena bagi yang sudah stabil itu mungkin kebijakan pemerintah, jadi bisa ngambil obat untuk 2 bulan. Oh, gitu jadi tidak sering-sering ke rumah sakit juga gitu deh ya. Kalaupun ada gejala yang apa ya, IO ya namanya, infeksi opportunities penyerta yang lain, itu mungkin bisa dikonsulkan ini dia tanpa datang, bisa nggak dok kira-kira? Misalnya telepon atau WA itu ya? Kalau pasiennya sudah pernah kontak dengan kita ya, sudah pernah periksa masih mungkin ya. Tapi kalau belum pernah sama sekali ya itu harus paling tidak ketemu lah 1-2 kali. Jadi kita tahu betul kondisinya apa gitu ya. Oh gitu. Sehingga bisa diobati dengan tepat. Kalau belum pernah itu yang kadang-kadang agak sulit karena ada beberapa hal. Kalau HIV itu Mas, jadi kan ada beberapa yang disembunyikan ya. Mas, jadi ini kalau konsulnya kan lama gitu. Karena masih jadi paradigma itu menjadi sebuah aib ya gitu ya. Stigmanya itu masih gitu. Khawatir ini kalau tidak terbuka jadi menghambat pasiennya sendiri ya. Itu perlu. Maka untuk pasien baru harus datang karena perlu kita gali beberapa hal yang harus kita peroleh data itu ya untuk ke depan, karena tidak hanya mengobati kan Mas, itu tidak hanya mengobati aja, tapi mencegah bagaimana dia tidak menular ke orang lain, bagaimana dia tidak berperilaku berisiko, sehingga nanti ke depan itu sudah menghilangkan faktor-faktor itu ya. Tinggal minum obat aja, pengurus gitu, insya Allah akan baik gitu. Mungkin yang jelas pasien-pasien itu banyak ceritanya mungkin Mas Didi mungkin punya cerita yang lain. Pasti ada cerita di balik itu yang luar biasa. Jangan ya, jadi memang banyak sekali cerita. Pak Dedi tadi sebelum kita ketemu udah ngomong-ngomong, aku kok tak cerita ya tentang monggo Mas Dedi, monggo Pak Dedi ini cerita. Tapi teman sehat RSI Unisma sudah menginformasikan aja. Jadi Dr. Didi Chandra ini beliau juga praktek di RSI Unisma, insya Allah hampir tiap hari beliau praktek, mulai dari Senin sampai hari Rabu, Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu kecuali hari Kamis. Hari Sabtu mulai jam 8 sampai jam 10 gitu. Sampai selesai. Dan kalau yang Senin sampai dengan hari Rabu, Jumat itu mulai dari jam 4 sampai dengan selesai. Ngoten gitu. Kalau VCT, Pak Didi? Ya, kalau VCT tiap hari itu jam 8 sampai jam 12. Ruangannya? Molor sih. Itu. Kenapa kalau saya batasi, kadang itu dari teman-teman terutama yang punya perilaku khusus. Nah, ini kadang kalau nggak dibatasi itu molornya panjang. Oh, gitu ya. Nah, jadi saya tadi ingin cerita sih sebenarnya. Cerita yang mau cerita berarti. Terus kemudian kalau misalkan teman sahabat sehat RSI ini ada mungkin temannya kok perilakunya ada yang berisiko dan lain-lain, ini gimana tindakannya? Nah ini nanti kalau misalkan ada yang punya perilaku berisiko, ada 3 ya, itu hubungan gonta-ganti pasangan, baik laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan, kemudian narkoba suntik, ini sebaiknya diperiksakan ke RSI. Nah, kita di sini kan sudah ada PoliVCT, itu di situ ada dua macam program, yaitu VCT dan GST. Sebagai pintu masuknya itu adalah VCT. Jadi kita itu memberikan konseling, memberikan tes itu yang mulai dari 0. Jadi belum diperiksa, orang ini baru datang belum tahu statusnya, pokoknya saya pernah jajan, saya pernah narkoba suntik, jajan tanda kutip ya, jajannya tanda kutip ya, bukan jajan gorengan ya. Nah, ini saya pernah tato, pernah tindih, ya ini silakan. Ini periksanya gratis ya, nanti cuma bayar karcis saja ya. Itu periksanya gratis Mas sekarang. Nah di situ nanti akan kita lihat, kalau misalkan negatif nanti kita ulangi lagi, nanti ada konselingnya macam-macam, perlu diulang atau bagaimana. Ini kalau diulang nanti diulang mungkin 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Kemudian kalau misalkan positif, nah ini nanti yang berkelanjutan itu Pak Dana. Jadi nanti akan kita lakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan
imun, darah lengkap, dan yang jelas nanti kita konsulkan ke spesialis penyakit dalam. Dokter Didi. Yes, Nah. Dokter Didi, Dokter Gatot, Dokter Hardadi. Oke. Setelah nanti mulai dari awal itu pengobatan itu. Jangan khawatir, obatnya gratis. Nah, tapi jangan sampai ayo siapa yang gratis? Ayo Nah, itu dulu malah. Ini takutnya jangan biasanya yang gratis tuh banyak peminatnya. Gitu. Yang diskon aja banyak peminat, Ya, nah, apalagi apalagi yang gratis. gratis ya. Tapi jangan sampai untuk yang kasus ini gratis yang kali ini jangan sampai Jangan teman-teman ikut-ikutan. sehat RS Unisma ikut-ikutan. ya. Ya, Mau. gitu. Karena memang sampai sekarang kalau sudah masuk atau HIV-nya positif itu tidak bisa dihapus. Jadi termasuk diagnosis terminal ya dok ya? Bukan terminal ya, Gimana, Dok? artinya status HIV-nya itu tidak bisa hilang, tetapi kondisinya bisa bagus, Bisa sehat. bisa seperti tidak kelihatan ya. Dan yang tahu adalah yang bersangkutan sendiri bahwa dia HIV ya, karena ya seperti kita normalin lah, tidak ada. Itu kalau sudah minum obat teratur ya, nantinya tidak akan kelihatan kalau dia HIV ya. Tapi kalau mau diperiksa darahnya tetap akan positif ya, tidak bisa hilang karena jejaknya itu memang bukan dibuat itu, memang kodratnya itu tidak bisa hilang, jadi selalu akan ada. Gitu. Ada istilah dok yang masih kadang-kadang mungkin sudah sering ya, sudah sore sekali dari para penggiat baik dokter maupun tenaga kesehatan yang lain itu tentang istilah ya. HIV dan AIDS kadang-kadang pisah. HIV AIDS, waduh double ini. Nah, ini yang membedakan secara pasti itu apa itu sebenarnya? Beda apa sama sih sebenarnya? Ya dilihat dari sisi mana dulu ya. Kalau dari sisi, jadi HIV itu sebenarnya adalah nama virusnya. HIV, H itu human, I itu immunodeficiency, V ini virus. Ya. HIV itu nama virusnya. Sedangkan AIDS adalah fase akhir dari infeksi HIV itu ya. Jadi kan ada fase-fasenya. Kalau sudah AIDS itu, asumsi kita AIDS itu sudah terakhir terminalnya gitu ya. Ya, itu secara klinis begitu namanya. Jadi kalau kita bicara AIDS berarti kalau dunia medis itu berarti menganggap itu sudah advance, sudah berat gitu ya kondisinya. Tapi kalau sekarang itu makanya adalah ODIF ya, karena orang dengan HIV. ODIF gitu ya. Jadi karena itu lebih universal kan. Begitu masih baru atau belum ada gejala pun juga kalau HIV positif ya namanya ODIF. Kalau dia sudah advance pun juga namanya tetap ODIF, tidak berubah gitu. Karena tidak bisa dibedakan Mas, dan itu antara dari klinis penampakan itu tidak iso ini AIDS atau tidak, itu kadang-kadang agak sulit ya. Ya kalau ODIF sudah pas, kalau ODA itu kan orang dengan HIV AIDS ya. Itu agak kurang pas ya. Hingga kalau ODIF lebih pas karena orang dengan HIV apapun masih fase awal, masih tengah-tengah atau fase lanjut namanya tetap ODIF. Oh, gitu. Itu hanya istilah aja. Jadi kalau AIDS itu adalah penyakitnya yang sudah bukannya awal ya, yang sudah advance, yang sudah mendekati, sudah berat lah, itu namanya AIDS ya. Kalau yang yang HIV itu sendiri, nah itu nama virusnya sebenarnya. Kalau mau lengkap angel, tapi dengan HIV positif itu kan agak angel. Kalau HIV atau pasien apa? HIV itu kan. Pasien AIDS juga mengerikan dengan juga. HIV infeksi, waduh angel. Apalagi disebutkan pasien dengan human immunodeficiency virus, itu tambah ribet lagi gitu ya. Tambah ribet lagi. Oke, jadi memang ya gitu ya. Jadi ya hidup itu kadang perlu resiko, tapi jangan mencari resiko dalam kehidupan kan, gitu ya Pak Didi ya. Iya, betul. Nah, terus ada lagi dok, Pak Didi sabar ya. Oke. Ini nanti banyak ke dokter Didi juga tentang faktor resiko yang paling dominan terhadap AIDS ini gimana dok? Jadi virus ini sebenarnya tidak seperti COVID ya, meskipun sama-sama RNA. Jadi virus penyebab atau virusnya ada dua sebenarnya kelompoknya, virus RNA atau DNA. RNA itu sifatnya adalah dia gampang mutasi karena kondisinya yang rentan ya, sehingga dia sering mutasi. Akibatnya
antibodi yang terbentuk itu tidak bisa mengatasi lagi karena antibodi kan spesifik ya. Kalau begitu virusnya berubah sedikit sudah tidak kenal lagi antibodinya. Terus itu sama dengan COVID nih kan berubah-ubah ya. Sebentar ini kemudian berapa ada mutasi lagi ganti lagi gitu. Karena dia itu mempertahankan dirinya supaya tidak mati kena antibodi dan apapun lah. Pinter ya dok ya. Ya RNA itu senjatanya adalah mutasi. HIV juga demikian ya, dia mutasi, akhirnya jadi terus mengidap di dalam tubuh kita, nggak bisa antibodi yang terbentuk itu nggak bisa melawan HIV-nya, akan tetap ada berubah-ubah terus. Itu sifat HIV-nya. Transmisinya tadi sudah disampaikan Mas Dedi, jadi sebenarnya ada tiga transmisinya. Yang pertama adalah kontak dengan darah dengan pasien yang positif HIV. Kontak itu apapun lah caranya, bisa lewat jarum, bisa mungkin dari luka, tidak pakai handscoon misalnya merawat luka, bisa apa saja lah, transfusi gitu. Yang kedua adalah hubungan seksual. Tadi saya sampaikan bisa homoseksual, heteroseksual ya. Jadi apapun itu kalau salah satu positif jadi berisiko ya. Yang ketiga adalah seorang ibu hamil yang positif HIV ke bayinya. Itu juga bisa melalui 3 cara ya. Saat hamil ya, transplansental yang melalui plasenta, kemudian saat persalinan, yang ketiga saat menyusui ya. Karena HIV itu ada di ASI, HIV ada di darah pada saat persalinan itu kan mesti ada lukanya tuh bayi itu bisa masuk ke situ, atau pada saat hamil. Jadi 3 ini faktor yang menyebabkan seorang tertular. Tidak mudah Mas, meskipun tapi dari 3 itu yang terbanyak penyebabnya adalah yang seksual. Paling banyak. Padahal resikonya paling kecil. Ya, jadi ya, gitu kalau transfusi ya misalnya darah itu hampir 90% pasti bisa hampir 90% tertularan ya. Kalau bayi dari ibu itu sekitar 20% lah, 30%. Kalau seksual itu hanya 0,3% ya, sedikit. Tapi kenapa banyak? Karena perilaku itu tidak kan sekali ya. Orang hamil kan sekali aja. Kalau seksual itu tidak, saya mesti bolak-balik. Dok saya kilaf dok, besok lagi kilaf kok 10 kali ya. Artinya itu akan berulang. Jadi risiko yang 0,3 itu jadi malah jadi tinggi karena dilakukan berulang-ulang. Jadi 3 faktor ini, kalau ini bisa dihindari ya, insya Allah tidak akan tertular. Banyak pasien kita ya yang dirawat oleh ibunya ya, misalnya dia belum berkeluarga atau dirawat oleh istrinya atau suaminya itu tidak ketularan. Padahal itu HIV ya, karena itu tidak mudah. Coba kalau COVID ya, dirawat tanpa masker, PD lengkap ya. Sudah ya resikonya lebih besar. Jadi itu aja ya 3 itu ya. Kalau bisa menghindari hubungan seksual yang tidak aman, kemudian bisa menghindari kontak dengan darah, dan si ibu yang positif minum obat ya ARV supaya tidak menulari bayinya, itu tidak menyusui nanti kalau sudah melahirkan, itu insya Allah risikonya sangat kecil sekali untuk tertular gitu ya. Bisa terbebas ya dok ya, kemungkinan bisa terbebas gitu ya. Oke, Dokter Didi sementara istirahat dulu. Jadi Ya. Hari diminum. saya dok nawarin dah kalau jadi gini, Pak Didi kan juga saya jelas psikologi ya. Nah, jadi pas sih sebenarnya pertanyaan ini disampaikan kepada Didi, yaitu gini Pak Didi. Selain stigma masyarakat tentang pasien-pasien dengan pasien ODIF lah ya, kita ngomong dengan pasien ODIF ini, dia juga pasti dari dalam tubuh dari diri sendiri secara konsep konsep dirinya itu juga punya penurunan, dan sempat mungkin ada yang keceplosan atau langsung benar-benar ngomong ke jenengan pada masa konseling, aduh Pak, hidupku sudah end. Itu sebenarnya gimana Pak Eli? Ya, kalau perkataan itu hampir semua ya Pak Eli ya? Semua. Saya bilang 100% orang ketika positif, Pak, Mas, Mbak, ini hasilnya positif, dia itu sudah wis itu.
pikirannya mudin terus itu. Cocok mau Mudin yang mana ini Pak? Mudin yang mana dulu ini? Ya mudinnya nggak luar kota dulu, siapa tahu saya besok. Nah ini Gitu itu. ya. Jadi pikirannya itu, waduh saya besok ini waktu 1 bulan lagi pokoknya mau meninggal Mas. Pasti. Nah itulah yang menjadi PR ya, terutama kita yang di VCT itu ya, di konseling itu untuk membangkitkan semangat mereka itu. Karena memang pengobatan HIV ini memang sangat berbeda dengan sakit yang lain. Ya kan, kalau demam berdarah, malaria diobati, disuntik, diinfus sudah selesai, sembuh pulang sudah. Kalau HIV kan enggak. Urusannya sepanjang hidup dia. Urusannya dengan pasangan, dengan orang tua, dengan keluarga gitu ya. Banyak macamnya. Dan ini memang selalu membuat konflik dulu. Tidak pernah ketika seorang itu dinyatakan positif, keluarganya alhamdulillah. Itu enggak pernah sampai sekarang. 100% enggak pernah. Alhamdulillah. Gak apa gratis. Gratis. Gratis nonton kali ya. Pasti diwarnai dengan nangis, depresi, marah pasti gitu. Iya. Dan itu memang cukup membingungkan. Beberapa kali ya terakhir-terakhir ini seorang suami istri baru tahu kalau suaminya ini seorang gay. Itu terakhir ketika suaminya rawat inap. Oh iya. Sudah berumah tangga kurang lebih 20 tahun. Oh gitu ya. Baru tahu itu. Iya. Baru tahunya ya ketika suaminya ini drop. Dan memang barusan dinyatakan positif di sini, sudah keliling ke rumah sakit macam-macam, baru di sini ketahuan. Bagi konseling sulit ya jadinya. Nah itu menunjukkan sebuah realita kenyataan ya, bahwasanya 20 tahun ternyata ini demikian. Wah itu mau naif lagi. Ini mau ngomong yang tak dulu kan yang mana ini bingung itu. Ngomong ke istrinya dulu, ini juga khawatirnya cekcok sama suaminya, suaminya nanti ditinggal di sini juga tambah parah. Ngomong nang suaminya dulu, posisi juga parah. Nah ini agak susah juga itu. Tapi ya emang ya gimana lagi, emang harus kita sampaikan pelan-pelan gitu. Istrinya juga kita cek dan alhamdulillah istrinya waktu itu negatif. Alhamdulillah. Nah, itu sudah di situ paling enggak 1 poin itu seneng. Wah istrinya paling enggak aku enggak kena, suamiku masih bisa menjaga saya itu. Tapi mantelnya itu sampai sekarang itu sampai ketika konseling lagi itu sampai sekarang itu masih masih ya. Itu ternyata sudah saya konseling bahwa yang lalu itu kan nggak bisa dihapus, sudah itu sebagai sejarah, nggak usah diulas lagi, kita coba melihat ke depan gitu kan. Ibaratnya beras itu sudah jadi nasi sekarang sudah jadi bubur. Nah, gimana bubur itu bisa dimakan enak kan gitu. Kasih ayam, Mas. Nah, itu kasih ayam, kasih berambang hijau-hijau. Dulu sehat, sekarang sudah jadi HIV kan nggak bisa dinetralkan lagi. Gimana HIV ini bisa disehatkan? Jadi memang sisanya itu bukan sisanya. Justru kalau yang positif yang suaminya itu lebih mudah. Karena wanita itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Bisa memaafkan. Tapi sebaliknya susah. Sebaliknya tuh kalau yang perempuan yang positif yang suaminya ditinggal langsung. Bye. Hampir banyak gitu, banyak kasus demikian ya. Banyak kasus demikian ya. 3 bulan kemarin itu ada, 3 bulan ini ya, 3 bulan ini si istrinya positif, suaminya negatif ini. Nah si suaminya ini akhirnya ngobrol di ruangan, curhat lah. Akhirnya merembes, akhirnya atasannya tahu dan lain-lain. Akhirnya diperiksalah itu semua satu kantornya itu. Padahal suaminya ini ternyata negatif. Cuman karena tekanan kanan kiri, stigmanya itu. Nah yang jadi permasalahan suaminya positif, suaminya negatif, istrinya positif. Nah ini jadi pertanyaan lagi nih, curhat nih, perang di saya ini. Ini kalau diteruskan ini jadi sesi curhat. Sesi curhat, sesi rasan-rasan. Dari mana ini? Ternyata anaknya saya periksakan juga, ternyata anaknya negatif. Nah udah, paling nggak saya seneng udah. Suaminya negatif, anaknya negatif, istrinya kok positif. Nah,
si suaminya juga desek saya ini dari mana ini Mas Wah ini Konflik saya baru ya, mungkin, konflik saya baru. sebagai konselor saya nggak mungkin membuka karena ini saya harus menjaga harmonisnya keluarga mereka ini ya Ada kita sumpah juga ya pada dia. iya betul, jadi sudah usah dilihat ke belakangnya, ini ke depan aja, mungkin itu kejadian sebelum nikah dan lain-lain. Kalau sebelum nikah saya ceritakan kan aman, paling nggak kan si istrinya ini kan nggak dikorek lagi gitu. Padahal waktu konseling dengan saya si istrinya ini ngaku ini reunian sama mantannya. Ternyata dapat oleh-oleh itu lah gitu. Nah, ceritanya banyak. Banyak cerita deh ya. Nah, itu. Cerita banyak atau banyak cerita deh? Dibalik positif itu ceritanya macam-macam. Dan ketika konseling itu akhirnya ya itu masalah keluarga, masalah kantor itu. Dan Pak Dana, Dr. Didi, di tempat kita ini yang menjadi klien kita itu rata-rata bukan anak jalanan. Rata-rata mereka adalah orang-orang berpendidikan, orang-orang kantor, orang-orang pegawai gitu. Itu hampir 80%. Ini. Banyak pegawai itu banyak di kita ini. Jadi kalau dulu kan stigmanya orang, persepsinya wah IV ini mesti wongi nakal, mesti wongi mabukan gitu. Nah, sekarang enggak, menurut saya hampir semua profesi, hampir itu semua kita profesi punya, ya. kita punya Gitu ya. semua Ini profesi kita. Kalau diistilahkan penyakit merakyat itu gimana ya? Ya, Sekarang itu ya, kalau penyakit semua itu hampir semua sekarang. bukan menjadi sebuah katakanlah yin sewu ya bagi teman-teman ODIF, bukan bermaksud untuk mendiskriminasi, katakanlah kalau melihat penjelasan dari Pak Dedi bahwasanya hampir semuanya itu udah ini juga berarti dalam tanda kutip penyakit merakyat gitu ya, yang harusnya tidak boleh terjadi ke depannya ini atau berkurang setidaknya ya. Itu. Ya. Dan yang sekarang itu adalah orang-orang yang ngerti gitu ya. Kalau yang dulu itu kan orang-orang yang nakal dan memang mungkin mengabaikan. Ya. Nah, orang-orang yang narkoba suntik, ya kan, orang yang suka jajan itu kan orang yang kadang nggak tahu, kadang memang orang mengabaikan. Lah kalau sekarang itu orang-orang yang ngerti. Gitu. Ini adalah resikonya HIV. Tapi ya itu tadi khilaf gitu. Kalau saya khilaf hari ini saya berjanji. Kalau besok khilaf lagi saya berjanji lagi. Itu yang terjadi. Akhirnya sudah terjadi itu. Dr. Didi tadi berulang-ulang itu tadi. Gitu. Akhirnya kena lah HIV. Gitu. Cuman tujuan kita Pak Dana, jadi yang sekarang kita targetkan itu adalah sehat secara klinis itu. Sehat secara klinis. Gitu. Jadi setelah pengobatan di Dr. Didi, Dr. Gatot, Dr. Radadi, setelah stabil nanti ditangani oleh dokter umum, ya dokter di VCT, terus mereka kita support secara psikologis, dukungan keluarga. Inilah yang tujuan kita di pelayanan VCT itu, pelayanan HIV sekarang. Jadi mereka walaupun positif HIV tapi mereka bisa bekerja, bisa seperti orang normal. Dan saya biasanya memotivasi ke klien itu, anggaplah HIV itu seperti orang hipertensi, orang diabetes tetapi bisa menular gitu. Orang diabetes, orang hipertensi kan minum obat terus toh. Nah ini seperti itulah kata-kata. Jadi mereka biar obat pun nggak saya istilahkan sebagai obat, minum vitamin. Itu. Nah, Pak, Bu sudah minum vitamin gitu. Sampun Mas. Itu. Ya nopo pekerjaannya, wah alhamdulillah lancar lah, itu saya juga ikut seneng. Nah itu. Jadi mereka biar tidak tersusahkan ya, tidak susah dengan stigma HIV-nya itu, tapi mereka ya tetap happy gitu. Apalagi yang awal-awal itu tadi ya, mau hubungi Mudin, pesen setan ke makam dan lain itu memang ada, memang hampir semua itu. Gitu. Dan sebagai tambahan Mas, jadi apa? Kalau minum obat teratur, ARV teratur, tidak ada absennya gitu ya, rutin terus itu. Nanti setelah 6 bulan diperiksa viral load-nya, 1 tahun diperiksa viral load-nya. Kalau sudah tidak terdeteksi, ya, itu artinya virusnya sangat sedikit. Dan itu secara penelitian itu tidak bisa menularkan ke orang lain, ya, gitu ya. Ini segi positifnya ya, ARV itu ya. Artinya meskipun dia minum obat seterusnya, tapi begitu sudah viral load-nya itu tidak terdeteksi, resiko untuk menularkan orang lain itu menjadi lebih sangat kecil lagi. Sampai dikatakan tidak bisa menularkan lagi. Makanya
Nanti kalau target kita adalah begitu dapat ARV 1 tahun itu harus tidak terdeteksi apa virusnya. Nah itu si ibu kalau memang dia punya suami itu boleh hamil ya, tidak ada risiko untuk menulari bayinya pada saat kehamilannya. Kemudian kalau yang mau menikah ya diperbolehkan, tidak akan menulari pasangannya ya. Meskipun nanti itu masalahnya adalah harus minum obat itu mau singit-singitan minum obat atau gimana itu perkara lain, tapi secara transmisi itu sudah amat sangat mustahil untuk menularkan ke orang lain gitu ya. Itu yang akan kita capai nanti ya. Jadi dengan meskipun tetap harus minum obat seterusnya, tapi nanti risiko untuk menularkan orang lain menjadi sangat kecil ya. Nah, bisa dikatakan tidak berisiko lagi ya. Itu target kita, sehingga nanti 2030 itu betul-betul tidak ada lagi kasus baru karena semuanya sudah minum HIV, sudah minum ARV, sudah tidak menularkan lagi ya, sehingga tidak ada lagi kasus baru itu tujuannya ya. Dan goalnya adalah akhiri AIDS, Ya. cegah HIV, Ya. akses untuk semua. Jangan pernah takut berobat. Kami menunggu di RS Unisma. Oke, Dok, Pak Dedi, kayaknya udah cukup ya? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin Dr. Didi ada beberapa yang perlu sampaikan, Dok? Ya, artinya kita tidak usah takut dengan HIV ya. Pertama karena penularannya tidak mudah ya. Tergantung kita sebetulnya, tergantung kita. Kalau kita memang mau ya mencegah penularan itu, insya Allah tidak akan tertular ya. Kemudian obat-obatnya ada. Selama kita bisa minum ARV dengan rutin tanpa ada kealpaan ya, seterusnya itu akan menyebabkan virusnya tidak terdeteksi, dan itu menyebabkan kita seperti orang sehat ya, tidak bisa menularkan meskipun kita ada HIV-nya di tubuh kita ya. Dan kemudian nanti pencapaian kita adalah tidak ada lagi AIDS, tidak ada lagi stadium akhir dari HIV ya. Yang ada hanya HIV positif aja ya. Nah itu tidak ada masalah ya, tidak menularkan ke orang lain, tidak merusak dirinya ya. Jadi dia bisa hidup dengan secara normal seperti orang-orang yang sehat yang lain gitu ya. Itu tujuan kita. Insya Allah 2030 yang tidak lama lagi ya, itu kita tidak lagi menjadi masalah ya HIV ataupun AIDS ataupun apa istilahnya, tapi itu sudah masa lalu ya. Apalagi nanti suatu saat akan ditemukan lagi obat yang betul-betul menghilangkan virusnya sama sekali ya, itu akan lebih bagus. Ke depan kan bisa aja ya. Bahkan ditambah sudah ada penelitian di Amerika bahwa ARV itu nanti dimasukkan dalam bentuk implan kayak KB ya. Suntikan di sini itu bisa untuk 2 tahun. Enak wes. Pasang di sini ARV-nya implan 2 tahun tidak usah minum obat. Terus dia keluar obatnya kayak KB kayak kontrasepsi. Sudah ada atau sudah ada ya gitu. Penelitian. Cuma belum di launching ya. Tapi hasilnya memuaskan ya. Ya kita tunggu aja. Pak Dedi? Ya, jadi seperti yang disampaikan Dr. Didi tadi, kita juga nggak boleh takut untuk kepada ODIF ya. Kalaupun di teman sehat RSI keluarga atau teman ada yang ODIF, nggak usah takut ya. Beda sama COVID ya. Kalau COVID jauhi virusnya dan jauhi orangnya ya, karena harus diisolasi. Kalau HIV jauhi virusnya, dekati orangnya ya. Karena orang ODIF ini perlu dimanusiakan ya. Di rumah tidak perlu diisolasi karena HIV itu tidak menular melalui selain pertukaran darah dan cairan. Makan bareng di rumah tidak apa-apa, tidur bareng di rumah tidak apa-apa. Nyamuk juga tidak menularkan. Satu toilet di rumah, satu toilet bersama itu juga tidak menularkan. Bersalaman juga tidak menularkan. Ditraktir ya nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Ditraktir. Tidak apa-apa, tambah seneng itu ajak saya. Itu. Nah, jadi tidak perlu ada isolasi kecuali kalau misalkan ada TBC. Nah, itu isolasi karena TBC-nya bukan karena HIV-nya. Nah, terus tujuan kita memang memanusiakan itu ya, memanusiakan HIV dan akses untuk semua. Jadi akses ini biar masyarakat pun itu bisa sambil bareng-bareng semuanya itu ya, dengan ODIF-nya ini. Jadi tidak ada diskriminasi itu. Gitu.
Dan memang semuanya ini bisa menular apabila kita melakukan perilaku beresiko, ya, hubungan seks, terus jarum, menggunakan jarum suntik tidak steril, terutama itu ya. Kalau transfusi darah alhamdulillah sekarang sudah bagus ya, PMI, ini terus penularan dari ibu ke anak, ini wajib kita hindari. Insya Allah udah aman, udah nggak pernah tertular HIV. Itu aja Pak. Ya. Gitu. Jauhi resiko. Ya, gitu ya. betul. Jauhi resiko, meskipun hidup itu penuh dengan Resiko. resiko. Wah. Oke, baik, terima kasih Dr. Didi, terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Dan alhamdulillah waktu yang memang tidak bisa kita lama-lama karena mungkin ada beberapa kesibukan yang harus kita lakukan. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, hidup memang penuh dengan resiko, tapi jangan pernah mencari resiko dalam kehidupan. Kemudian jangan pernah menjauhi teman-teman dari ODIF, dan terus sehat bersama RSI Unisma, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa semuanya. Menurut saya, customer adalah raja. Tanpa adanya customer, sebuah usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Usaha saya bergerak dalam bidang perdagangan furniture, baik skala internasional maupun skala lokal Indonesia. Kami memproduksi beberapa model style seperti salah satunya Scandinavian series, modern style. Dengan bermodal foto yang bagus, kami bisa menjual berbagai macam barang, khususnya home and living. Saya ingin membrainwashing orang Indonesia bahwa kalau beli furniture tidak harus datang ke toko, cukup klik, lihat deskripsinya, baca tulisannya, klik beli, sudah free ongkir seluruh Indonesia.